Kancil dan Harimau. Cerita fabel anak. Pada suatu hari, si kancil bertemu dengan harimau ketika sedang bermain di pegunungan. Tanpa ragu, sang harimau mengira si kancil akan bisa menjadi makan siangnya yang lezat. Namun, si kancil rupanya telah melihat penampakan harimau dan berpura-pura tenang sembari berkata, "Harimau, kamu sangat tampan. Kepala, wajah, tubuh, dan kaki kamu semuanya begitu sempurna. Dan tidak ada tandingannya di hutan ini. Sayangnya, ekormu sangat jelek sehingga tidak bisa mengimbangi kehebatanmu yang lain itu." Harimau termakan hasutan si kancil dan merasa ucapannya tadi benar. Jadi, dia bertanya kepada kancil, "Bagaimana aku bisa membuat ekorku menjadi indah?" Kancil kemudian melihat sekeliling ekor harimau, seolah-olah sedang memeriksanya, dan memberitahu sang harimau, "Kalau kamu bisa membuatnya lurus, ekormu pasti akan terlihat sangat indah." "Jadi, bagaimana cara aku bisa meluruskannya?" tanya harimau. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Saya hanya tidak yakin apakah kamu akan berani melakukannya atau tidak." "Tidak ada yang aku takutkan," kata sang harimau yang berencana ingin meluruskan ekornya terlebih dahulu sebelum ia memakan si kancil. Lalu dia mendesak kancil, "Cepat, bantu aku meluruskan ekorku." Kancil mengumpulkan 9 ikat jarum pinus dengan cepat, lalu mengikat ekor harimau ke pohon sambil membakar jarum pinus tadi. Harimau merasa kepanasan karena harus menahan api. Alhasil, rambut di sekujur tubuhnya malah terbakar habis. Harimau pun marah. "Kamu benar-benar kancil yang bodoh. Ekorku memang terlihat lurus, tapi kamu telah membakar pakaianku. Aku tidak akan memaafkanmu." Alih-alih ketakutan, si kancil dengan tenang menjawab, "Jangan khawatir, aku akan memberimu yang baru." "Kau telah membodohiku," lanjut harimau. "Aku serius. Namun, kamu sebaiknya mencuci tubuh kamu sampai bersih sebelum kamu mengenakan pakaian baru." "Di mana letak airnya?" "Di sana." Harimau yang sudah terbakar dan terluka parah merasa tidak sabar untuk mengikuti kancil menemukan air. Namun, malang bagi harimau, si kancil malah menggiringnya ke area di mana para buaya yang sedang lapar telah menunggu. Para buaya ini langsung menerkam harimau yang kini tidak memiliki rambut dan telah terluka parah. Harimau mempercayai kata-kata dari kancil dan menjatuhkan martabat dan kedudukannya sendiri. Akibat keputusannya yang salah, tidak hanya ia gagal mendapatkan kancil sebagai makan siangnya, tetapi juga telah menutup riwayat kehidupannya dengan cara yang malang. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan pernah terlalu mudah terperdaya oleh kata-kata orang lain. Sebagai manusia, kita harus memiliki pandangan pribadi untuk menghindari potensi celaka di masa yang akan datang. Gajah, kerbau, dan harimau. Cerita fabel anak. Pada suatu hari, seekor kerbau sedang mencari gajah yang ada di dalam hutan. Maksud tujuannya mencari gajah adalah untuk menemaninya mencari makanan di hutan. Setelah lama mencari, akhirnya kerbau pun menemukan gajah yang sedang asyik berjalan-jalan. Gajah pun akhirnya bersedia untuk menemani kerbau mencari makanan di dalam hutan. Namun, sebelum mencari gajah, kerbau menemui harimau terlebih dahulu.
Sang kerbau pun meminta bantuan harimau untuk menemaninya mencari makan, dan harimau pun menerima ajakan kerbau. Setelah kerbau berhasil mengumpulkan gajah dan harimau, kemudian mereka pun berusaha untuk melakukan perburuan bersama. Mereka bahkan menangkap hewan lainnya dan merebut makanan yang dimiliki oleh hewan lain tersebut. Ketiga hewan tersebut mencari makanan di dalam hutan mulai dari pagi hingga sore hari. Berbagai makanan berhasil dikumpulkan mulai dari buah-buahan hingga hewan-hewan dalam kondisi hidup. Harimau pun menunjuk kerbau untuk membagi makanan yang didapatkan selama perburuan di hutan. Kerbau tersebut menghitung banyaknya jumlah makanan dan kemudian membaginya menjadi 3 bagian sama rata. Sang harimau pun merasa tidak adil dan marah. Akhirnya, ia pun menerkam kerbau dan mengambil semua makanan yang dimiliki oleh kerbau. Akhirnya, harimau pun menunjuk gajah untuk membagi makanannya. Dan harimau pun tetap merasa masih kurang saja. Sang harimau menerkam gajah dan mengambil semua makanan yang dimiliki oleh gajah. Akibat sikap serakah yang dimiliki oleh harimau, ia pun tega menerkam teman-temannya tersebut. Pesan moral yang kita dapat dari cerita ini yaitu, jangan memiliki sifat serakah dan selalu merasa kurang, agar kita tidak dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Karena pada suatu hari nanti kita juga pasti akan membutuhkan bantuan orang lainnya. Kupu-kupu berhati mulia. Cerita fabel anak. Dikisahkan, hiduplah seekor semut yang hidup di sebuah kebun sekolah. Hari itu, mentari bersinar begitu cerahnya. Ia pun memutuskan untuk pergi berkeliling dan menyusuri kebun sekolah tempat ia berada. Kebun tersebut sangatlah indah. Ada bunga penuh warna-warni di mana-mana. Si semut sangat bahagia, terlebih karena dengan kaki dan tubuh yang ia miliki, dirinya dapat bebas bergerak sambil menikmati keindahan kebun sekolah. Sewaktu berjalan-jalan, si semut juga tidak lupa menyapa hewan-hewan lain yang berada di kawasan tersebut. Dalam perjalanannya, perhatian si semut tiba-tiba teralihkan. Dirinya melihat ada kepompong yang menggantung di salah satu ranting sebuah pohon. Hewan tersebut berhenti dan memandangnya sejenak. Namun, bukan ucapan baik yang keluar dari mulut semut. Ia malah mengejek rupa buruk dari kepompong tersebut. Si semut juga sangat menyayangkan nasib kepompong yang tidak bisa kemana-mana dan hanya menggantung di ranting pohon. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa berdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini, ejek semut. Mendengar perkataan semut, kepompong tentu tidak bisa melawan. Ia hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari yang lain, si semut kembali mengelilingi kebun sekolah. Namun, tiba-tiba turun hujan. Akibatnya, kebun sekolah tersebut dipenuhi oleh lumpur. Tak disangka, ketika si semut tengah berjalan-jalan, ia pun tergelincir dan jatuh ke dalam kubangan lumpur. Lantas, dirinya berteriak sekuat mungkin untuk meminta pertolongan. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong, tolong, teriak semut. Meski dirinya sudah berusaha sekuat tenaga berteriak, tidak ada hewan yang kunjung datang untuk menolongnya. Namun,
Tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu cantik yang terbang melintas sambil membawa ranting. Ternyata hewan tersebut datang untuk menyelamatkan si semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu, aku akan mengangkatmu," ucap kupu-kupu. Semut pun meraih dan memegang erat ranting tersebut. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat tubuh semut dari kubangan lumpur dan menurunkannya di tempat yang lebih aman. Karena sudah ditolong, si semut pun berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun, tanpa ia sadari, kupu-kupu tersebut adalah kepompong yang dulu pernah diejeknya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," ucap hewan bersayap tersebut. Mendengar ini, si semut pun merasa bersalah. Dirinya berjanji untuk tidak lagi mengejek hewan-hewan yang hidup di kebun sekolah tersebut. Pesan moral dari cerita ini yaitu, janganlah kita mengejek seseorang karena penampilannya. Hal ini bukan hanya karena mengejek merupakan perbuatan yang buruk, tapi juga karena menilai seseorang hanya dari penampilannya bukanlah perilaku terpuji. Dua kambing yang sombong. Cerita fabel anak. Dua ekor kambing yang gagah ingin menyeberangi jurang menggunakan satu batang pohon kecil. Namun, batang pohon tersebut sangat kecil dan tidak bisa dilewati dua ekor kambing. Bukannya mengalah, kedua ekor kambing justru menyeberangi jembatan secara bersamaan sampai akhirnya keduanya bertemu di tengah jembatan. Karena tidak mau mengalah, keduanya saling mendorong menggunakan tanduknya sampai keduanya jatuh ke dalam jurang dan tersapu air deras di bawahnya. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan ingin menang sendiri, jadilah anak yang mau mengalah. Ingatlah, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu adalah tanda kebijaksanaan. Anak Gembala dan Serigala. Cerita fabel anak. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Dia bertugas untuk merawat domba majikannya dan meminta tolong warga jika ada serigala yang mendekati domba. Bosan dengan rutinitasnya menggembala domba, anak gembala tiba-tiba berteriak, "Tolong, ada serigala di sini!" Sontak, warga desa pun segera menghampiri dan menolong. Tetapi mereka kesal karena anak gembala hanya bercanda. Senang dengan reaksi warga, anak gembala pun terus-menerus menipu warga dengan mengatakan, "Ada serigala datang." Sampai suatu sore, datanglah segerombolan serigala yang mendekati domba dan anak gembala. Dengan rasa takut, anak gembala pun berteriak minta tolong, tetapi tidak ada warga yang menjawab karena mereka sudah tidak percaya. Akhirnya, si anak gembala menyesal dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dari cerita anak ini, kita bisa belajar bahwa berbohong hanya akan membawa malapetaka pada diri sendiri. Rusa dan kura-kura. Cerita fabel anak.
Suatu hari, hiduplah seekor rusa yang terkenal dengan sifat sombong dan pemarah. Ia kerap meremehkan kemampuan yang dimiliki oleh hewan lain. Suatu saat, si rusa bertemu dengan kura-kura yang sedang mondar-mandir di pinggir danau. Si rusa bertanya, "Hei kura-kura, apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Si kura-kura pun menjawab, "Aku sedang mencari sumber penghidupan." Mendengar jawaban kura-kura, si rusa tiba-tiba marah seraya berkata, "Jangan berlagak mencari sumber penghidupan. Kau hanya mondar-mandir saja." Sang kura-kura pun berusaha menjelaskan, namun si rusa tetap marah bahkan mengancam akan menginjak tubuh kura-kura. Sang kura-kura akhirnya merasa jengkel dan menantang mengadu kekuatan betis kaki. Mendengar tantangan kura-kura mengadu betis, si rusa tampak marah. Dengan sombongnya, si rusa meminta kura-kura terlebih dahulu menendang betisnya dengan sekuat tenaga. Sang kura-kura menolak karena jika ia menendang betis si rusa, rusa akan terjatuh dan tidak bisa membalas tendangannya. Mendengar ucapan kura-kura, si rusa pun marah sambil mengancang-ancang untuk menendangnya. Saat dirasa posisinya sudah tepat, si rusa pun menendang kura-kura. Namun tidak berhasil karena saat si rusa mengayunkan kaki, sang kura-kura segera memasukkan kakinya ke dalam tempurung. Tendangan rusa pun hanya mengenai tempat kosong. Mendapati tendangannya yang tidak mengena, si rusa menginjak tempurung kura-kura dengan kuat. Karena itu, tubuh kura-kura terbenam ke dalam tanah. Si rusa menyangka bahwa kura-kura telah mati dan meninggalkannya. Sang kura-kura pun berusaha keluar dari tanah dan mencari si rusa. Namun, si rusa memandang remeh kemampuan kura-kura dan menyuruhnya mengeluarkan segenap kemampuan. Sang kura-kura akhirnya mengambil ancang-ancang dari tempat tinggi sambil menggelindingkan tubuhnya. Ketika hampir tiba dengan tubuh si rusa, ia menaikkan tubuhnya hingga melayang. Si kura-kura pun mengincar hidungnya sampai tempurung kura-kura begitu kerasnya mengenai hidung si rusa hingga putus dan mati. Pesan moral yang bisa diambil dari dongeng hewan pendek rusa dan kura-kura yaitu jangan suka meremehkan kemampuan orang lain dan bersifat sombong. Kesombongan yang dimiliki hanya mendatangkan penyesalan dan kerugian di kemudian hari.